Amma ba'du. Mustami'at, para pendengar komunitas Lentera Hati, wabil khususnya, dan juga para pendengar dan pencinta suara Pasuruan FM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali melalui program yang sama, yaitu pengajian Lentera Hati yang diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan komunitas Lentera Hati dan dipancar luaskan melalui 107 Suara Pasuruan FM. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kalinya, sholawat ma'assalam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin mustami'in dan mustami'at, para pendengar, para pencinta suara Pasuruan FM yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan kajian kita, yakni masih tetap dalam kajian kitab yang sama, yaitu kitab Sulam Taufik karya ulama Nusantara, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, yang mana pada pagi hari ini kita sampai pada faslun wayang kudul wudu, yaitu pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang sedang membawa kitab atau memegang kitab, monggo dibuka halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana pasal siji. Wayang kuduh lan rusak apa al wudu wudu. Wayang kuduh lan rusak al wudu ing wudu. Saya ralat ya. Sebab itu menjadi maaf. Saya membacanya wayang kudul wudu'u. Salah itu. Yang benar wayang kudul rusak al wudu ing wudu apa masang dalan mani. Ghairul mani kang sak liyane. Jadi pasti di antara hal-hal yang membatalkan wudu adalah atau jalan belakang. Jalan itu maksudnya adalah kubul. Kalau laki-laki berarti zakar, kalau perempuan berarti farji, atau keluar dari belakang, yaitu dubur. Jadi manakala seseorang mengeluarkan sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang, maka seketika wudunya itu batal.
kecuali yang dikeluarkan tersebut adalah mani atau sperma. Maka kalau mengeluarkan sperma, wudunya tidak batal. Hanya saja orang yang mengeluarkan sperma tersebut berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Jadi manakala kubul atau dubur kita mengeluarkan sesuatu, apapun itu, baik yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang memang biasa keluar. Kalau dari jalan depan, misalnya air seni, ataupun yang lain, atau bahkan yang keluar tersebut itu berkategori jarang, langka. Misalnya mengeluarkan kerikil, atau mengeluarkan apapun itu, dari jalan depan ataupun jalan belakang, maka seketika itu wudhu kita menjadi batal. Tapi kalau yang dikeluarkan itu adalah mani, maka wudhunya tetap tidak batal. Tidak batal wudhunya, hanya saja orang tersebut berkewajiban untuk melaksanakan mandi. Itu yang pertama. Wa massu kubulil adami, lan ngepok, demek, menyentuh kubule anak Adam, au halqati duburihi, utawa demek utawa ngepok kolongane dubure anak Adam. Demeke kelawan apa? Bibat nil kafi, kelawan wetenge epek-epek, kelawan jerone epek-epek, bila hailin, kelawan tanpa aling-aling. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 2 adalah menyentuh kemaluan atau menyentuh anus. Anus niku nopo? Dubur, kolongane dubur, bolongane dubur nih. Anus, menyentuh anus atau menyentuh kubul. Kalau laki-laki menyentuh zakar atau menyentuh vagina, dan menyentuhnya tersebut menggunakan bibat nil kaffi, dengan telapak tangan, bila hailin, tanpa penghalang, maka orang yang menyentuh itu statusnya wudhunya, status wudhunya menjadi batal. Kalau yang disentuh, ya nopo Ustaz? Kalau yang disentuh, ya nopo Gus? Nopo ya lek disentuh? Kalau yang disentuh tergantung. Kalau yang menyentuh itu sesama lelaki, jenis kelaminnya itu sama, atau yang menyentuh vagina tersebut itu sesama perempuan, maka yang batal cuman yang menyentuh, sedangkan yang disentuh itu tidak batal. Tapi kalau yang menyentuhnya itu adalah lain jenis dan non-mahram, misalnya seorang laki-laki, anak lelaki, atau orang lelaki, kemaluannya disentuh oleh perempuan non-mahram, perempuan yang bukan mahramnya, maka kedua wudhunya, maka wudhu dari keduanya, baik orang yang menyentuh atau orang yang disentuh, itu sama-sama batal. Dan menyentuhnya tersebut itu tanpa penghalang. Kalau diberi penghalang, misalnya tidak bertemu langsung antara kubul, antara vagina, antara zakar dan orang yang menyentuh, tangan orang yang menyentuh, maka tidak berdampak apa-apa. Kalau menyentuhnya tersebut itu dengan menggunakan penghalang. Itu yang kedua. Yang nomor 3, walamsu basyaratil ajnabiyati,
lan ngepok to demek kulite wong wadon liya ma'akibarin serta sifat gede. Perkara yang membatalkan wudhu yang berikutnya adalah menyentuh kulit wanita lain yang memang sudah dewasa atau sudah membatalkan pada wudhu, sudah dapat memberikan syahwat, sudah dapat berdampak nyahwati, artinya pun ageng wis gede atau kait gede, karena memang ada batasan-batasan wanita yang sudah nyahwati kalian boten itu ada batasannya. Terus kalau memang sudah menimbulkan syahwat pada lawan jenisnya, maka usianya sudah termasuk kibar itu. Ibaratnya itu bersentuhan laki-laki dan perempuan walaupun disengaja, walaupun tidak disengaja, ataupun disengaja tanpa ada penghalang. Misalnya suami menyentuh, bersentuhan dengan istri, batal wudhunya suami istri tersebut. Walaupun suami istri, yang tidak batal tersebut menyentuh orang yang memiliki mahram. Orang yang mahram, orang yang haram kita nikahi. Misalnya bersentuhan dengan ibu kalau laki-laki, bersentuhan dengan bapak kalau perempuan, bersentuhan dengan saudara laki-laki atau perempuan, bersentuhan dengan paman atau bibi, kakek ataupun nenek, maka itu tidak berdampak batalnya wudhu orang yang disentuh, yang menyentuh. Kalau istri batal. Dan persentuhan tersebut itu tanpa penghalang. Jadi kalau memang setelah melaksanakan sholat suami istri tersebut itu ingin bersalaman atau ingin lebih kelihatan mesra lagi, dikecup keningnya, maka hendaknya kalau ingin wudhunya tidak batal, terus ada penghalang, entah itu dengan dihalangi surban yang dikenakan, menggunakan mukena yang dipakai oleh istri. Yang pasti tidak boleh bertemu secara langsung antara kulit suami dan istri tersebut. Sebab kalau bertemunya itu langsung tanpa ada penghalang, maka jelas wudhunya itu akan batal. Wazawalul aqlih lan ilangi akal. Perkara yang membatalkan wudhu yang berikutnya adalah hilangnya akal. Terus manakala seseorang tersebut itu hilang akalnya, entah hilang akal karena tidur, ataupun karena gila, ataupun karena epilepsi, ayanan lek munggu tiang Jawa nih, maka seketika itu juga wudhunya menjadi batal. La nauma qa'idin, ora turune wong kang lungguh, mumakinin kang netepake mak ada tahu enggon lungguhe qa'id. Tapi tidak batal kalau orang tersebut itu tidur dalam keadaan duduk, dan duduknya tersebut niku nggih duduk di tempat sing atos, bukan di kasur ngeten niku. Deplek tileme kalau tidurnya dalam keadaan duduk tersebut di tempat sing empuk yang masih memungkinkan keluarnya angin atau kentut, itu dapat masih tetap berdampak membatalkan dumateng wudhu. Kalaupun
ia tertidur dalam keadaan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Yajibu wajib apa al istinja'u cewok min kulli rutabin saking saben-saben barang kang teles, min kulli rabbin saking saben-saben barang kang teles, kharijin kang metu apa kullu rabbin panggonane najis. Jadi kita beranjak kepada pasal yang berikutnya, yaitu wajibnya seorang muslim, wajibnya kita sebagai seorang muslim untuk cewok, untuk bersuci. Bersucinya arupi cewok, cebok, dari segala sesuatu yang lembab yang keluar dari dua jalan. Jadi kalau memang farji ataupun zakar ataupun dubur kita mengeluarkan sesuatu yang basah, ya itu talwi mala yusyahadu talwithuhu huwa mawjudun fi nafsil kadza naqalahu al-Qurdi anil matlab libni Rif. Jadi kalau memang yang keluar tersebut itu boten rutok, berarti nggih boten wajib. Misal dubur kita mengeluarkan koin, nggih boten wajib cewek. Dan terlihat kasat mata. Kalau memang intinya, kalau memang kubul ataupun dubur kita, vagina, farji, dubur itu mengeluarkan sesuatu yang lembab, yang basah, yang terlihat nyata, kasar untuk tempat tersebut itu menjadi suci. Au yamsahuhu utawa ngusap sapa ngusap au aktsaroh utawa mahalluh panggonane najis. Kalaupun ceboknya tersebut itu tidak menggunakan air, maka boleh dengan menggunakan boten pindah. Terus tempat najisnya niku boten meluber ke tempat lain. Misalnya pipis nggih pun teng lenge niku tok, boten delewer. Teng lenge niku tok. Lek delewer ya napa mboten saged. Maka tidak bisa cebok dengan menggunakan selain air. Dan alat yang dipergunakan untuk ngusap tersebut, untuk cebok tersebut itu harus kolik. Itu harus dapat membuang materi najis. Artinya memang harus atos dan bisa mampu membersihkan. Atau selek tisu niku saged niku, saged membersihkan datang kotoran niku. Batu, lek yang singen niku malah kali watu, singen sebelum dengan air, cebok dulu dengan batu, mantul setelah dengan batu dengan air. Tapi jarang kalau sekarang. Itu zaman dulu, era saya masih kecil itu saya ingat tentang desa niku. Terus cebok niku mantun BAB karena memang nek tiang singen niku BAB-nya niku di WC-nya itu di luar biasanya. Berbeda dengan kamar mandinya. Niku lek tiang singen teng desa. Teng desa lek sak mangke nggih mboten teng WC niku nggih wonten teng kamar mandi. Nggih. Sak mangke. Terus lek singen niku kula tasih menangi masa alit niku cebok niku saderenge menggunakan air niku ndek resiki kalian watu. Terus nggih bersih nantun tambah maksimal sebenarnya dengan cara seperti itu.
Ya sak mangke karena memang WC-nya niku sudah di kamar mandi nggih mboten enten kerikil, mboten enten watu. Tuku lek ndamel tisu, beto tisu nggih saged mawon. Intinya kita wajib sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mensucikan diri, kita wajib untuk membersihkan diri dari hal-hal yang keluar dari jalan belakang selain sperma. Kalau yang keluar dan itu sesuatu ataupun jalan belakang tersebut itu berdampak membatalkan dumateng wudu kalau memang yang keluar tersebut itu bukan sperma, bukan mani. Insya Allah mengatakan dan itulah yang sementara waktu bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita fitini dunia wal akhirah. Dan alhamdulillah lagi mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini kita dapat bertemu kembali dengan tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri, mempersiapkan diri sejak sekarang, sejak hari ini, sejak detik ini untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengoptimalkan ibadah, memaksimalkan ibadah, entah itu dengan membaca Al-Quran ataupun membaca apapun, zikir, qiyamul lail, saharul layali, melek malam, dengan melaksanakan sholat tahajud, zikir, iktikaf di masjid-masjid khususnya pada bulan suci Ramadan. Insyaallah niku mawon ingkang saged kula aturaken untuk sementara waktu karena memang masih ada sesi yang berikutnya. Untuk sementara waktu kami serahkan kembali dumateng Mas Abdurrahman Afif sebagai presenter. Monggo Mas. Baik, terima kasih disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Baik, mendingan kami tunggu atensi Anda di 0343477777 atau di 013349350668. Baik Gus, ini ada yang masuk satu pertanyaan dari Faroha di Siar. Bang. Okay. Yang lain betul masih belum. Okay. Baik, kami tunggu. Monggo bagi panjangan yang ingin masuk di 0343 744 0343 745 777 atau di 081 334 935 068. Gua dia Mas Rahman ya. Nggih, Pak. Nah, ini ada yang masuk melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Rahman dan Nggih. Yai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Pertanyaan saya di luar tema ya Pak Yai, kaitannya dengan Ramadan, puasa Ramadan itu membagikan beras ya Pak Yai kepada saudara, tetangga dan kerabat. Di samping kita bersedekah, apakah bisa diniatkan untuk akhir kubur kita? Yang misalnya kita nggak bisa menggengan, artinya nggak bisa masak, diganti dengan beras tersebut. Itu bagaimana Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami guys ya? Sakit dulu kan? Ini misalkan Ibu Aisyah ini kan menjelang Ramadan membagikan beras kepada saudaranya dan ditujukan kepada ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Apakah sampai? Karena tidak bisa ikut megangan, jadi dikasihkan berasnya. Oh, mentan. Nah, karena
belum dipususi jadi mentakis ya. Nggih. Masalah angsal napa mboten nih sampai napa mboten itu pasti nyampe. Dan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Terus baik sedekah tersebut itu diberikan masih dalam keadaan mentah ataupun sudah matang, nggih sami mawon. Dan itu sae niku napa malih diberikan memang kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Oh, luar biasa nih. Terus intinya boleh dan saged nggih. Terkait masalah pertanyaan dari saudara kita yang disiar, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Masalah fidyah nggih. Masalah fidyah, berkewajiban membayar fidyah. Fidyah napa kafarat niku wae? Fidyah nggih. Tanggungan. Nggih, yang pasti Fidyah nggih, diberikan kepada dua orang. Saged-saged mawon niku. Boleh-boleh saja. Sing boten angsal niku fidyah niku diberikan dumateng non muslim. Iku mboten angsal niku. Insyaallah mekaten Mas Rahmat. Oke. Baik, demikian untuk Ibu Faroha yang ada di siar. Kami tunggu atensi Anda di 0343745777. Mumpung masih belum banyak, monggo nanti kalau sudah mau habis waktunya baru masuk. Oh, ini Bu Aisyah masuk lagi. Monggo Bu. Mumpung Maaf Ustaz, karena belum ada yang tanya saya masuk lagi. siap, ini monggo Bu. Ya, ini kaitannya dengan wudhu, Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa setelah wudhu itu disunatkan untuk sholat wudhu. Itu apabila kita itu dalam aktivitas sehari-hari, tapi bukan aktivitas sholat ataupun baca Quran dan sebagainya, dalam arti aktivitas kerja sehari-hari di rumah, lalu batal kita, apakah ya harus wudhu dan sholat, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, diulang. Oh ya, apabila kita tidak aktivitas sholat ataupun baca Quran dan zikir. Tapi aktivitas lainnya biasanya Ibu ini punya wudhu, Gus. Nggih. Nah, ketika batal apakah harus wudhu? Nggih. Misalkan masak atau Nggih. yang lain-lainnya dikir. Nggih. Yang membutuhkan wudu niku kados salat, niku wajib wudu. Wajib nggadah wudu. Tawaf bagi orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh niku wajib wudu. Terus napa malih? Membaca Al-Qur'an, menyentuh nggih. Menyentuh dan membawa Al-Qur'an itu wajib nggadah wudu. Kalau cuman baca, mungkin baca itu bisa dengan cara tidak tanpa menyentuh, dengan hafalan ataupun wudu. Terus kalau memang selain hal-hal yang memang membutuhkan kepada wudu, syarat sahnya ritual ibadah niku mboten enten wudu, nggih kalau batal nggih mboten usah wudu. Mboten napa-napa mboten wudu. Cuman seandainya wudu tersebut niku dikekalkan, dilanggengkan, didawamkan, niku sangat saene ini luar biasa niku. Terus yang ingkang orang yang selalu melanggengkan wudu, kan duwe wudu batal wudu malih, batal maneh wudu malih, niku sae sekali, niku sangat baik dan itu memiliki fadilah yang sungguh luar biasa. Terus kalau yang dipertanyakan wajib mboten nih aktivitas masak ataupun yang lain wajib duwe wudu napa mboten, maka jawabannya nggih mboten. Intinya yang wajib wudu niku ada beberapa ritual ibadah sing butuh no dateng wudu kados salat, menyentuh Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maca niku kados niku wae. Tawaf, salat. Nah niku. Lah kalau memang pada wudu nggih sae setelah wudu melaksanakan salat
sunat wudu nggih sae malih niku. Tapi jangan diyakini bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Insyaallah makaten Mas Rofi. Baik, demikian untuk Bu Aisyah yang ada di Lawang. Nih ada pertanyaan dari siapa nih? Mutiah di Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala. Mau tanya, Gus, kalau mau mencontoh Nabi ketika kencing dengan cara duduk, dehem agar bisa tuntas, tetapi hal yang demikian itu tidak menyelesaikan air seni menjadi tuntas. Jika dengan cara berdiri air kencing bisa tuntas tas, sehingga dengan cara berdiri itulah yang sering saya lakukan. Bagaimana yang demikian tersebut, Gus? Matur nuwun. Saya kira saya dulu juga sempat punya paham yang seperti itu Mas Rahmat. Oh iya. Nggih, singan ngeten kula. Terus saya itu ketika itu merasa bahwa buang air dengan berdiri itu lebih tuntas daripada buang air dengan cara duduk. Tapi itu dulu. Setelah saya betul-betul meresapi, betul-betul dipun angen-angen ngeten niku. Monggo pun jenengan resapi piyambak. Ketika buang air kecil dengan cara berdiri atau duduk, jenengan bedakan. Itu pasti lebih tuntas sing duduk. Sebab secara logika kantung kemih ingkang wonten di dalam tubuh kita niku lek ngadeg. Ketika kita mengeluarkan air seni niku boten diperes ngeten nggih, gantung ngeten mawon secara akal lho nggih. Saya bukan dokter. Tapi secara akal mawon kantung kemih niku lek ngadeg kan mesti ngelantong. Nggih ya. Lah, ketika keluar nggih mboten enten perasaan apapun, tapi ketika kita duduk buang air seni niku dengan duduk. Niki lek menurut analisa kula lho nggih, menurut pemikiran kula, kantung kemih yang mengeluarkan air seni tersebut ketika duduk niku enten unsur merese sehingga akan lebih tuntas. Biasanya mboten langsung cur metu ngeten enten nyandet mantun ngeten mandek koyok telas dilalah ternyata keluar lagi. Nah itu tuntasnya justru di situ. Terus monggo dipun kalih dipun angen-angen. Saya yakin apa yang disabdakan Rasulullah itu tidak ada yang salah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah yang terbaik untuk kita. Itu pasti itu. Niku pasti niku. Makanya kalau saya monggo kita berusaha semaksimal mungkin untuk meniru, mencontoh, menteladani apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebisanya, semampunya. Kalau kita mampu niru Rasulullah di bab itu, monggo kita belajar. Kita mampu berusaha meniru Rasulullah teng hab lain, monggo. Yang pasti harapan saya ataupun harapan saya untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk saudara-saudara saya, dan khususnya untuk semua jamaah komunitas Lentera Hati, monggo kita sama-sama belajar untuk mencontoh apa yang dilakukan, apa yang dianjurkan, dan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin, sangat yakin, hakul yakin bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita semua itu adalah yang terbaik. Itu pasti itu. Insyaallah makatan Mas Rahmat. Baik, demikian untuk Mutiah yang dari Pasuruan. Ini berikutnya ada juga yang masuk. Bentar saya pindah dulu. Ada Pak Sutaji. Dari 083 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, kalau sudah mandi besar apa hadas kecil itu sudah gugur Gus? Mohon penjelasannya. Yang kedua, pengertian hormatilah bulan puasa bagi yang berpuasa, karena sekarang banyak aktivitas yang tidak berpuasa justru minta dihormati juga.
Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya hormatilah orang yang tidak berpuasa ini. Gimana guys? Oke. Yang pertama wow, ada 2 pertanyaan barusan. Ya, tentang mandi besar. Apakah Oh, hadas mandi besar. kecil Nggih, lek itu? niat. Kalau memang niat dan bisa melaksanakan wudhu ketika melaksanakan mandi, nggih hilang hadas kecilnya. Misal, gak ada junub, terus langsung selulup, jegur, mencolot, dukur langsung teng lepen, nggak tahu teng kolam. Niat mandi dan juga menghilangkan gesami saged niku. Yang penting caranya saged nggih. Terus napa malih? Masalah apa ucapan-ucapan Pengertian, hormatilah nggih, bulan hormatilah puasa bulan bagi yang puasa. berpuasa. Nggih. Karena sekarang banyak aktivitas yang tidak berpuasa justru minta Minta dihormati. dihormati, nggih. Nggih mestine nggih secara akal yang harus dihormati niku orang yang sedang melaksanakan ritual ibadah. Karena memang ibadah puasa niku adalah menahan diri dari makan, aktivitas makan, menahan diri dari aktivitas minum, itu yang hendaknya dipun hormati. Nggih mosok kate iming-iming jenenge wong nahan niku ndak enak. Jenenge wong nahan niku mboten enak. Luwe nahan ndak mangan, ngelak nahan ndak ngombe niku barang ndak enak. Mestinya secara akal mawon nggih sing boten poso, yang tidak berkewajiban untuk berpuasa atau yang sedang mendapatkan dispensasi sehingga tidak melaksanakan puasa niku hendaknya yang menghormati datang orang yang sedang berpuasa niku menawi saya secara pribadi memahami niku ngeten. Tapi tidak usahlah diperbesar hal yang semacam itu, kesannya tidak menjadi polemik. Boten dados sesuatu yang dapat memecah persatuan kita. Jangan menjadikan hal itu menjadi sebab aktivitas ibadah kita niku dados berkurang, eman-eman poso niku ngeten. Sampun guys. Nggih, insyaallah makaten Mas. Baik, ini ada dari 08786 3490 758. Minta nomornya Pak Kiai pelan-pelan G. Monggo guys. Napa nomor? Nggih, nomor jenengan. Mungkin mau ditulis. Monggo dari 08786 bisa ditulis nggih. Nggih, nomor kula 081 25 33 20 533. Insyaallah niku nomornya 081 25 33 20 533. Sekali lagi 081 25 33 20 atau 20 533. Insyaallah niku Mas Roh. Oke. Baik, coba kami lihat lagi apa ada yang sudah masuk. Kayaknya sudah habis nih guys. Dan sudah mungkin kata ingkang mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan ya. Bersih-bersih. Napa sing blonjo, ngubah top. Cuci top. Inggih Mas. Oke, mungkin kita akhiri guys. Sudah masuk 6.50. Oke, moga. Ini ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana nih? Oh, Bapak. Nggih, Bapak. Silakan insyaallah. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Nur Khalis. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Ada teman yang kata orang itu bongol gitu, Gus. Bongol. Ini awak muda ini nyambut gimana cara saya apa kalau jawab ini ngomong masalah
Nggih. Nggih. Nggih, Bapak Nur Kholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nur Kholis, salah satu dari anggota pengurus nomor sanes Bapak Nur Kholis. Seksi nggih, seksi termasuk pengurus nggih. Salah satu jamaah yang sangat aktif di dalam mengikuti, meramaikan dan menyemarakkan semua program yang dilaksanakan oleh komunitas Lentera Hati bersama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan Bapak Nur Kholis sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menawi dipun tangleti wonten di masjid nggih dijawab mawon Bapak Nur Kholis saken ingkang tanglet. Sing boten angsal niku bahas yang berkepanjangan. Mungkin bahas planning kerjanya, bahas tentang metode-metode yang dilaksanakan dalam pekerjaannya, sehingga itu membutuhkan waktu yang lama. Sekedar kalaupun cuma sekedar untuk menjawab pertanyaan seperti itu nggih dipun jawab mawon saken ingkang tanglet. Sampeyan kerja apa saiki? Aku kerja ndek pabrik bir pun hari ten mawon. Insyaallah mekaten intine selama dipun wonten teng masjid niku bukan berarti kita tidak boleh ngomong napa-napa, mboten. Tidak se ekstrim itu. Masjid niku nggih sebiasanya lah, sing penting tidak dipergunakan untuk hal-hal sing lagho. Masjid niku tidak dipergunakan untuk selain ibadah. Kalau cuma sekedar untuk menjawab pertanyaan orang lain itu saya kira tidak mengganggu datang ke afdolani masjid itu sendiri. Insyaallah pakatan Mas Rahman Bapak Nur Kholis nggih. Tentunganipun kula Bapak Nur Kholis, saya dan keluarga saya, Mas Rahman dan keluarganya juga dipun tunggaken Bapak Nur Kholis nggih. Insyaallah pakatan Mas. Nggih, monggo wis tutup dengan doa. Nggih, alhamdulillah. Karena memang waktu sudah di penghujung ya. Saatnya untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi besar harapan saya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang dilaksanakan oleh kita semua, khususnya ngaji setiap pagi setelah subuh ini, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokahnya acara ini yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi permasalahan hidup, mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Keluarganya, keluarga kita semua, khususnya keluarga komunitas jamaah komunitas Lentera Hati, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga mudah-mudahan putra-putri kita semuanya tanpa terkecuali, para pendengar, para pencinta suara Pasuruan FM, juga jamaah komunitas Lentera Hati, mudah-mudahan putra-putri kita semua menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Amin. Ala hadiniyah wa ala mana wassalafus solih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan yuwafi ni'amika fi mazid rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafضل alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahli al-khair wa anta ja'alana min ahli al-khair wa anta mu'amalana mu'amalatak ahli al-khair wa anta ihfadhna fi ajyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair muqtafadilun bi kulli khair mu'til kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya pribadi, sebelum dan menjelang memasuki Ramadan, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan manakala ada ucapan saya
sejak Syawal sampai puasa ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah sampun Mas. Baik. Baik, dengar cinta Lenterati, demikian kebersamaan kita di program Lenterati yang dipancarluaskan 107 FM Suara Pasuruan, dan saya yang bertugas